Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema fikih ibadah yang kita ambil dari kitab Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama, dan kita akan masuk ke bab yang kedua di kitab At-Taharah setelah kita menyelesaikan bab yang pertama pada pertemuan sebelumnya. Qala al-muallif, berkata penulis, al-babu tsani fil 'aniyah. Ini adalah bab yang kedua yang membahas tentang al-aniyah atau bejana, yang membahas tentang bejana. Wa fihi 'iddatu masail. Di pembahasan ini, di bab ini ada sejumlah pembahasan. Kemudian beliau mengatakan al-aniyatu hiya al-awiyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuh. Yang dimaksud dengan bejana adalah wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan air dan yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairihi, dan tidak ada perbedaan, tetap dinamakan aniyah, tetap dinamakan bejana, walaupun itu terbuat dari besi ataupun selainnya. Wal aslu fiha al-ibahah. Adapun hukum asalnya, hukum asal penggunaan bejana itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Maksudnya, segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini itu hukum asalnya adalah mubah dan boleh digunakan, boleh dimanfaatkan oleh manusia. Ini adalah hukum asal, selama tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, maka kembali kepada hukum asalnya. Termasuk di dalamnya adalah tentang masalah penggunaan bejana. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama atau pembahasan yang pertama di bab yang kedua ini. Penulis mengatakan al-mas'alatul ula. Pembahasan yang pertama, isti'malu aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati. Pembahasan ini tentang penggunaan bejana yang terbuat dari emas, perak, dan selain daripada emas dan perak. Yajuzu isti'mal jami'il awani fil akli wasyurbi wasailil isti'mal. Dibolehkan menggunakan semua jenis bejana untuk makan dan minum,
Demikian pula untuk digunakan pada keperluan yang lainnya. Idza kanat tahiratun mubahatun, apabila bejana tersebut adalah bejana yang suci dan mubah. Walau kanat thaminatun, walaupun harganya itu mahal. Mengapa demikian? Libaqaiha 'alal asli wa huwa al-ibahatu. Sebab hukum asalnya, hukum asal penggunaannya yang bejana tersebut suci dan mubah, adalah boleh digunakan. Ma'ada aniyatuz zahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kecuali bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Sebab diharamkan makan dan minum, diharamkan makan dan minum dengan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Duna sa'iril isti'mal. Adapun selainnya, selain yang untuk makan dan minum, itu boleh saja digunakan. Jadi yang tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum, bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Adapun digunakan untuk selain makan dan minum, itu dibolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahab, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum dari bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Demikian pula jangan kalian makan dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahu fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sungguhnya itu untuk mereka. Mereka di sini siapa? Yaitu mereka orang-orang kafir. Itu untuk orang kafir di dunia. Dan adapun untuk kalian itu untuk di akhirat, yakni makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak itu untuk hamba-hamba Allah yang beriman di akhirat nanti ketika mereka masuk ke dalam syurga. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Adapun yang minum pada bejana atau wadah yang terbuat daripada perak, sesungguhnya dia telah menggelagakkan api jahannam di dalam perutnya. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Fahadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil isti'mal. Maka kedua hadits itu yang sudah kita sebutkan tadi dan juga hadits yang lain, dalil yang lain, adalah merupakan dalil yang menunjukkan haramnya
makan dan minum menggunakan wadah atau bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Dan tidak ada perbedaan bejana atau wadah tersebut, apakah piring yang kecil, piring yang besar, nampan, loyang, demikian pula dengan gelas dan yang semisalnya. Selama itu digunakan sebagai wadah untuk makan dan minum. 6. Adapun selain untuk makan dan minum, fadalla ala jawazi istimaliha fit taharah, itu boleh digunakan, termasuk di dalamnya boleh digunakan, misalnya digunakan untuk bertaharah, misalnya berwudu dan yang masuk dalam kategori bersuci. Wan nahyu amun yatanawalul ina'il khalis awil mumawwah bizzahabi awil fiddati awil ladhi fihi syai'un minaz zahabi wal fiddah. Larangan yang terdapat dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kata para ulama, larangan tersebut berlaku secara umum. Berlaku secara umum pada semua wadah atau bejana yang terbuat dari emas murni, ataupun sepuhan atau dipoles, artinya bukan emas dan perak yang murni, tetapi disepuh saja supaya kelihatan seperti emas, atau memang disepuh dengan emas, artinya bagian dalamnya itu bukan emas, bagian luarnya adalah emas atau perak. Ini tidak ada perbedaan. Wadah yang ada campurannya sedikit ataupun banyak, selama itu ada campuran berupa emas dan perak, itu semuanya masuk ke dalam keumuman larangan yang ada pada dalil. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Kata penulis, al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua atau bagian yang kedua. Hukmu isti'malil ina'i al-mudabbab bil-dhahabi wal-fiddati. Hukmu isti'malil ina'i al-mudabbab bil-dhahabi wal-fiddah, yaitu pembahasan tentang hukum menggunakan bejana yang ditambal. Bejananya ditambal dengan emas dan perak. Artinya wadah atau bejana tersebut bukan emas dan perak, tetapi mungkin ada yang bocor, dan yang semisal dengan itu, sehingga ditempel. Kemudian yang digunakan untuk menempelnya adalah emas atau perak. Bagaimana hukumnya? Kata penulis, in kanat ad-dabbatu min adh-dhahabi haramu isti'malil ina'i mutlaqan liduhulihi tahta umumin nas. Amma in kanati ad-dabbatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malil ina' li hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhum qala in kasara قذف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. Adapun jika tambalan tersebut adalah emas atau dari emas, maka hukumnya haram menggunakan bejana atau wadah tersebut secara mutlak. Mengapa? Sebab itu masuk ke dalam keumuman dalil atau nas, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun jika tambalan tersebut
ya adalah berupa perak, dan itu hanya sedikit saja, ya hanya berupa perak yang jumlahnya ya atau kuantitasnya tidak banyak, hanya sedikit, ya dipakai untuk nempel sedikit doang. Maka ya juzu isti'malil ma, itu boleh menggunakan wadah atau bejana tersebut. Mengapa itu boleh? Mengapa ini boleh? Ya, adapun emas tadi tidak boleh. Sebab ada hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya wadah atau tempat minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Maka beliau ya, menambal bagian yang pecah itu dengan rantai, yang rantai ini terbuat dari perak. Rantai ini terbuat dari perak. Nah, sehingga ya kesimpulannya di pembahasan yang kedua ini, menggunakan bejana atau wadah ditambal dengan emas itu haram berdasarkan keumuman dalil. Adapun kalau itu adalah dari perak dan itu hanya sedikit, ya itu insyaallah boleh berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yaitu hadisnya Anas bin Malik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga atau bahagian yang ketiga, aniyatul kuffari. Di sini ya dibahas tentang bejana-bejana milik orang kafir. Bejana-bejana milik orang non-muslim yang mereka ini bukanlah muslim. Kata penulis, al-aslu fi aniyatil kuffari al-hillu. Ya, hukum asal penggunaan atau hukum asal bejana milik orang kafir, milik non-muslim, itu hukum asalnya halal dan boleh digunakan. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau memang diketahui dengan pasti ada najisnya, ya, atau digunakan padanya najis, ya. Fa innahu la yajuzu istimalaha illa ba'da ghusliha, ya. Maka kalau diketahui bahwasanya diketahui dengan pasti itu ada najisnya, maka tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai kecuali setelah mencucinya terlebih dahulu. Ya, ini bejana atau wadahnya milik orang kafir. Mengapa demikian? Li hadithi Abi Sa'labah al-Khushani qala. Ini berdasarkan haditsnya Abu Sa'labah al-Khushani, beliau mengatakan, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab, sesungguhnya kita ini berada di negerinya atau di wilayahnya atau di daerahnya orang kafir, di daerahnya ahlul kitab. Afana qulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan, ya, dalam bejananya mereka, ya, apakah boleh kami makan dalam bejananya mereka? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau mengatakan, la ta'kulu fiha illa an tajidu ghairaha faghsiluha summa kulu fiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian makan dengan bejana mereka. Jangan kalian makan dengan bejana mereka kecuali jika tidak ada lagi selain daripada itu. yakni tidak ada bejana atau wadah yang lain selain miliknya mereka. Ya, kalau tidak ada lagi yang lainnya, ya, tidak ada yang lain istilahnya, maka faghsiluha, cuci dulu.
Ya, cuci sampai bersih kemudian makan dengan menggunakan bejana tersebut. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasharatin najasa. Ya. Apabila tidak diketahui tidak diketahui tentang najisnya, yakni pemilik wadah atau bejana tersebut tidak diketahui bersentuhan langsung dengan benda najis atau tidak, fa innahu yajuzu istimaliha, maka ketika itu boleh menggunakannya, boleh menggunakannya. Li'annahu thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu'i min mazalati imra'atin musyrikah. Mengapa itu boleh? Sebab ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dengan sejumlah sahabat-sahabat beliau itu mengambil air wuduk dari tempat air milik seorang wanita musyrik. Milik wanita musyrik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kalau tidak diketahui sebab itu kembali kepada hukum asalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menanyakannya kepada si wanita tersebut. Demikian pula para sahabat. Kembali kepada hukum asal. Selain daripada itu, wali Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahli kitab wa qad yuqaddimunahu ilayna fi awanihim kama da'a gulamun yahudiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khubsin sya'irin wa ihalatin sinakhatin fa'akala minha. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan untuk kita, untuk kaum muslimin, telah menghalalkan untuk kita makanan ahlul kitab, yang terkadang ahlul kitab ini mereka menyuguhkan makanan kepada kaum muslimin dengan menggunakan bejana atau wadah-wadah mereka. Seperti misalnya seorang anak Yahudi yang pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyuguhkan roti gandum dan lemak yang juga mengandung mentega. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyantap atau memakan jamuan atau suguhan tersebut. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam Al-Irwaul Ghalil. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir di bab tentang bejana. Pembahasan yang keempat atau bagian yang keempat, al-mas'alatur rabi'atu at-taharatu fil 'aniyatil muttakhidati min juludil maitati, yaitu pembahasan tentang bersuci dengan bejana, yang bejana ini terbuat dari kulit bangkai. Jildul maitati idza dubigha jaza isti'malahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubig faqad tahur. Adapun
menggunakan kulit bangkai, ya, yang sudah disamak, ya, atau sudah dibersihkan, ya, dengan bersih benar, ini boleh saja digunakan, boleh digunakan, ya. Naam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmizi dalam sunannya, ya, dan ada juga riwayat dari Imam Muslim dengan sedikit perbedaan lafaz atau konteks. Nabi sebutkan ayyumah ihabin dubik faqad tahur. Ya, kulit apa saja yang telah disamak maka sungguh dia telah suci, yaitu dibersihkan dengan sebersih-bersihnya sehingga tidak tersisa lagi, ya, apa-apa yang dianggap sebagai najis atau dihukumi sebagai najis. Nah, kemudian wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin, faqala sallallahu alaihi wasallam, jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ini melewati, ya, bangkai kambing, ya, ada bangkai kambing yang beliau lewati. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla akhadhu ihabaha falubiguhu fantafa'uhu bih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu, kenapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu disamak, lalu dimanfaatkan, atau mereka mendapatkan manfaat dari kulit tersebut. Faqalu, maka para sahabat ketika itu menjawab, innaha maitatun, itu kan bangkai, ya, itu sudah menjadi bangkai, itu kambingnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ma harmu ma akluha, kata Nabi, ya, sungguhnya yang diharamkan itu hanya menyantap atau memakannya. Yang diharamkan itu adalah mengkonsumsinya, mengkonsumsi dagingnya. Ya, ini hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah. Ya. Kemudian wa hadza fima idza kanat al-maitatu mimma tahilluha zakah wa illa fala. Kemudian kebolehan, ya, kebolehan mengambil atau menjadikan kulit bangkai ini lalu itu dijadikan bejana atau wadah, dan wadahnya dipakai untuk bersuci, ini boleh. Ini hanya berlaku, ya, kalau kulit tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihan itu dapat membuat dia jadi halal. Ya. Artinya kalau misalnya dulu dia bisa disembelih, ya, itu bisa menjadi halal. Hewan yang memang disembelih dan dihalalkan untuk disembelih. Apabila tidak demikian, maka tidak halal, atau hewan yang bukan sembelihan, ya. Walaupun kulitnya disamak, ya, tetap itu najis. Ya. Nah, amma sya'ruha fahuwa tahirun, ay sya'rul maitatil mubahati al-aqli fi halil hayat. Adapun, ya, terkait dengan bulu atau rambutnya si hewan ini, ya, yakni bulu bangkai yang halal dimakan sebelum menjadi bangkai. Naam, ya, bulu atau rambut bangkai yang halal dimakan, ya, sebelum dia menjadi bangkai, ya. Naam, maka itu hukumnya suci, ya, itu hukumnya suci. Wa ammal lahmu fa innahu najasun
wa muharramun aqlah. Ya. Adapun dagingnya itu najis dan diharamkan untuk dikonsumsi. Mengapa demikian? Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Kecuali daging bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu rijis atau kotor. Ayatnya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 145. Wa yahsulud jabaghu bitanzifil adha wal qadri alladhi kana fil jild biwasitatin mawad tudafu ila al-ma'i kal milh wa ghairi aw bin nabatil ma'rufi kal qarad aw il ar'ar wa nahwihima. Menyamak ya, dilakukan dengan cara membersihkan ya, membersihkan penyakit ya, kalau memang terdapat penyakit dan kotoran yang menempel pada kulit, baik dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampur ke dalam air ya, seperti misalnya garam dan selain daripada itu, atau dengan yang lainnya ya, seperti dengan tumbuhan atau dedaunan ya, yang dipastikan memang dianggap bisa membersihkan ya, dianggap bisa membersihkan, seperti misalnya ya daun akasia atau daun al-ar'ar dan yang semisal dengan itu. Wa amma ma la tahilluhu zakah fa innahu la yutahhir wa ala hadza fajildul hirwati wa ma dunaha fil khilqati la yutahhir bid-dabaq walau kana fi halil hayati tahira. Yakni adapun hewan yang penyembelihannya tidak dapat membuatnya halal ya, artinya hewan tersebut adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan ya, tidak boleh disembelih, diharamkan, maka ia tidak bisa suci ya, walaupun disamak ya, ia tidak bisa suci kulitnya walaupun disamak ya. Maka berdasarkan hal ini, seperti misalnya kulitnya kucing dan hewan semisalnya, ini tidak suci walaupun tidak bisa disucikan walaupun dengan disamak. Walaupun ketika kucing tersebut hidup, kucing termasuk hewan yang suci, tetapi karena kucing ini termasuk hewan yang tidak boleh disembelih atau tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Kulit hewan yang haram dimakan ya, kulit hewan atau binatang yang haram untuk dikonsumsi, meskipun dia suci ketika hidup, maka kulitnya tidak bisa disucikan meskipun dia disamak. Wal khulasatu anna kulla hayawanin mat wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu yutahhir bid-dibaq wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulil lahm fa inna jildahu la yutahhir bid-dabaq. Kesimpulannya bahwa semua hewan yang mati atau bangkai dan hewan tersebut adalah hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya bisa disterilkan atau disucikan dengan disamak. Dan semua hewan yang mati atau sudah menjadi bangkai dan hewan tersebut termasuk hewan yang haram dikonsumsi dagingnya, maka kulitnya tidak bisa disucikan, tidak bisa disterilkan dengan disamak ya, sehingga hukumnya sama ya, kulitnya dengan dagingnya itu haram
ya, kulitnya selamanya dihukumi sebagai najis. Walhamdulillah, selesai pembahasan yang kedua. Ya, selesai bab yang kedua dari kitab Thaharah. Silahkan dicatat dengan baik, dipahami, kemudian catatannya diupload di grup belajar atau di grup WA belajar santri Darul Furqan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.